Halo teman-teman mahasiswa sekalian, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Ruhiat, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Salam kenal, dan mudah-mudahan nanti saatnya kita bisa bertemu di Universitas Pamulang secara langsung, dan kita bisa berbincang, berdiskusi di dalam konteks keilmuan. Baik, saya ingin sampaikan selamat datang dan bergabung di Universitas Pamulang. Anda sekarang sudah menjadi bagian keluarga besar Universitas Pamulang. Teman-teman sekalian, hari ini teman-teman akan mengikuti program perkenalan studi Alma Mater, Propesa. Tema hari ini adalah Zikir, Fikir, Ikhtiar dalam meraih prestasi di tengah pandemi. Satu tema yang sangat menarik, di mana berarti kita diharapkan dan diminta dan tentu harus berupaya untuk tidak berkeluh kesah di masa pandemi ini. Kita harus mengukir prestasi, tetap tidak boleh berkeluh kesah. Baik teman-teman sekalian, di kesempatan yang baik ini kami akan sedikit mengulas tentang Fakultas Ekonomi. Anda siap kenal dengan alma mater Anda selaku mahasiswa di Fakultas Ekonomi? Wajib dong ya, Anda siap dan Anda harus paham tentang alma mater Anda tersebut. Oke, baik teman-teman sekalian. Fakultas Ekonomi saat ini terdiri atas 4 program studi. Apa saja? Baik, nanti akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya, Fakultas Ekonomi memiliki visi. Visi Fakultas Ekonomi Unpam adalah menjadi fakultas yang unggul dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berlandaskan nilai-nilai humanis dan religius di tahun 2024. Maka tentu kami berharap Anda nanti yang akan membuktikan dan Anda akan menjadi saksi visi itu tercapai di tahun 2024. Dan Anda harus bisa membuktikannya unggul dalam bidang ekonomi dan bisnis. Baik, tadi teman-teman sekalian saya sampaikan bahwa di Fakultas Ekonomi terdiri atas 4 program studi saat ini. Yang pertama adalah S1 Manajemen. Kemudian yang kedua S1 Akuntansi. Yang ketiga Diploma 3 Akuntansi. Dan yang keempat Diploma 3 Sekretari. Nah, di masing-masing prodi itu ada mahasiswanya tentu. Sekarang Fakultas Ekonomi merupakan fakultas terbesar di Universitas Pamulang dengan jumlah mahasiswa tidak kurang dari 42.000 mahasiswa. Di manajemen ada sekitar 21.000 mahasiswa, di S1 akuntansi ada 12.000 mahasiswa, di diploma 3 ada 1.500 mahasiswa, dan di diploma sekretari ada sekitar sama 1.300 mahasiswa. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini diajar ataupun belajar bareng-bareng ataupun bersama dengan Bapak Ibu dosennya. Di mana Bapak Ibu dosennya itu ada sebanyak tidak kurang dari 1.000 dosen. Ya, ada 1.000 dosen yang berlatar belakang pendidikan minimum S2 dan tentu saja S3 berasal dari dalam maupun luar negeri. Jadi nanti Anda akan kerjasama dengan Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu dosen akan mendeliver keilmuannya kepada Anda dan Anda menyimak dengan baik, berdiskusi dengan mereka sehingga wawasan keilmuan Anda, pengetahuan Anda semakin luas, semakin dalam. Dan ketika Anda terjun ke masyarakat sudah memiliki bekal yang cukup untuk bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Nah itu, ya, jadi ada 1.000 dosen, ada sekitar 42.000 mahasiswa. Nah, dalam proses pembelajaran, teman-teman sekalian, kita punya kurikulum. Nah, kurikulum ini ada kurikulum berbasis KKNI. Ya, di mana KKNI ini kurikulum kualifikasi nasional Indonesia. Dasarnya adalah kurikulum ini harus bisa diterapkan di dunia industri. Jadi ketika Anda ikut perkuliahan di Universitas Pamulang, di Fakultas Ekonomi, maka ketika mata kuliah ini Anda pahami dengan baik, maka saatnya nanti ketika Anda lulus, Anda bisa terjun ke dunia usaha, ke dunia kerja, dengan cukup bekal untuk bisa berkompetisi dan bekerja dengan sangat baik di sana. Yang kedua, kurikulumnya adalah kurikulum berdasarkan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini kurikulum terbaru yang berlaku tidak hanya di Unpam, tidak hanya di Fakultas Ekonomi,
tetapi juga di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Ini satu terobosan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini. Apa kelebihannya kurikulum ini? Kurikulum ini kelebihannya adalah memberikan keleluasaan kepada para peserta didik. Anda sebagai mahasiswa bisa memilih mata kuliah tertentu yang sesuai dengan passion Anda. Jadi kalau Anda misalkan sebagai mahasiswa di prodi manajemen ambil marketing, maka nanti ada pilihan mata kuliah marketing yang sesuai dengan passion Anda. Anda yang kuliah sebagai mahasiswa di strata 1 akuntansi, maka nanti akan ada mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi Anda. Anda bisa memilihnya baik di prodi Anda maupun di prodi lain yang menyediakan mata kuliah tersebut. Itu kebebasan buat Anda memilihnya. Nah, di samping itu juga Anda bisa magang dengan kurikulum Merdeka Belajar ini. Ini kelebihannya kurikulum Merdeka Belajar. Nah, teman-teman sekalian, tentu selain kurikulum juga ada proses perkuliahannya. Nah, perkuliahan di Unpam, di Fakultas Ekonomi itu sangat fleksibel. Ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Anda, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Anda bisa memilih waktu perkuliahan dengan sangat fleksibel. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, dan bisa juga hari lain yang sangat memungkinkan. Ini sangat fleksibel, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat manapun untuk tidak bisa belajar. Inilah kelebihan Unpam, memberikan kesempatan seluas-luasnya tanpa sekat. Silakan, ya. Jadi Anda adalah orang-orang yang beruntung telah memilih Unpam. Kenapa saya katakan beruntung? Satu tadi, masalah kurikulum, masalah perkuliahan yang fleksibel. Tapi di lain itu, Anda beruntung karena tidak semua masyarakat yang datang ke Unpam, daftar ke Unpam bisa diterima. Karena seleksinya yang luar biasa. Anda bisa merasakan sendiri, Anda bisa mendengar dari masyarakat yang tidak diterima. Bagaimana mereka menginginkan datang ke Unpam, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena memang seleksinya ketat dan juga kapasitas di Unpam yang terbatas. Jadi sekali lagi, selamat juga saya ingin ucapkan kepada Anda yang beruntung bisa menjadi mahasiswa Unpam. Baik, saya lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, di Unpam juga ada fasilitas-fasilitasnya tentu. Banyak fasilitas di Unpam. Anda mungkin sudah datang ke Unpam melihat gedungnya, melihat fasilitasnya. Kita punya beberapa kampus. Ada kampus pusat di mana Anda daftar, ya. Ada kampus kedua, ya, yang ada di Victor, ya. Dan sekarang kita juga sedang membangun di Serang, ya, kampus ke-4, ya. Adapun yang di Witan Harja juga ada, itu kampus kedua, ya, yang tadi yang di Victor itu kampus ketiga, mohon maaf, dan yang ke-4 nanti insya Allah di Serang, sekarang sedang dibangun. Nah, fasilitas-fasilitas di semua kampus itu sangat memadai. Kita sebut saja, ya, di sana ada gedung telekonferen khusus, ya, di mana dalam masa online ini Anda bisa memanfaatkan ruang telekonferensi ini dengan baik. Pembelajaran jarak jauh, ya. Fasilitas keagamaan jelas, masjid besar, ya. Anda yang senang dan memang demikianlah kita ingin membangun mahasiswa yang memiliki nilai religius, maka masjid besar sudah tersedia. Di samping itu, untuk pembelajaran ada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi kompetensi Anda akan terukur dengan adanya LSP ini. Kemudian ada lagi tech center, ada galeri investasi, ada Zahir Internasional bagi Anda yang ingin belajar komputer akuntansi dengan baik dan siap untuk bekerja di dunia kerja maupun dunia usaha. Dan ada banyak yang lain. Termasuk juga proses pembelajaran teaching industry. Nah ini, kita sudah memiliki proses produksi ataupun pabrikasi untuk air mineral. Ya, untuk air mineral Tirta Sasmita mereknya. Kemudian produksi untuk coklat, ada Duit namanya, dan banyak lagi. Jadi ini nanti akan menjadi wahana buat Anda untuk belajar bagaimana mengaplikasikan ilmu Anda di dunia industri. Ada juga Unimart di bawah divisi BizDev, Business dan Development. Di situ Anda bisa belajar bagaimana memasarkan barang dan seterusnya, termasuk Anda sebagai mahasiswa. Ketika Anda punya produk misalkan, Anda bisa pasarkan melalui Unimart ini. Kerjasama nanti. Ya, ada dosen-dosen yang membimbing Anda untuk itu. Nah, itu beberapa fasilitas yang kami ingin ungkapkan. Ada juga lembaga bahasa. Anda belajar bahasa Inggris dan seterusnya, Anda bisa melalui lembaga bahasa ini. Jadi tidak perlu jauh-jauh, ya, Anda belajar bahasa Inggris dan seterusnya melalui lembaga bahasa ini. Nah, itulah teman-teman sekalian, beberapa fasilitas yang kami ingin sampaikan. Bagaimana proses studi di Unpam sangat fleksibel dan kemudian juga fasilitas-fasilitasnya sangat mumpuni. Silakan Anda datang,
lebih lanjut nanti pada saatnya ketika sudah memungkinkan. Di masa pandemi ini memang agak sulit kita bisa melihat secara langsung fasilitas-fasilitas tersebut. Tapi bukan tidak mungkin. Silakan Anda datang ke Unpam, buktikan apa yang saya ucapkan tadi. Pasti Anda akan merasa bangga Anda menjadi bagian dari Unpam. Oleh karena itu baca, kalau Unpam menjadi solusi untuk masa depan Anda yang lebih cerah. Unpam, solution for the future. Teman-teman sekalian, itulah Unpam, itulah Fakultas Ekonomi. Dan kami berharap Anda akan menjadi bagian dari agen perubahan, agent of change. Anda menjadi agent of change, perubahan ke arah yang lebih baik, buat diri Anda sendiri, buat masyarakat sekitar, buat bangsa dan negara, serta agama Anda sekalian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sekilas. Tentu banyak hal yang nanti pada akhirnya Anda akan mengetahui bagaimana proses belajar yang baik, yang akan memberikan nilai tambah buat Anda ke depan. Tentu yang menentukan akhirnya adalah diri Anda sendiri. Anda harus siap belajar dengan sungguh-sungguh, dengan sangat baik, maka akhirnya Anda akan menjadi manusia-manusia unggul, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Demikian saya sampaikan. Sekali lagi selamat bergabung dengan Unpam, jadi keluarga besar Unpam, dan kita gali keilmuan secara bersama-sama. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Salam sehat dan salam Unpam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.